Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai karunia bernubuat atau karismata. Karunia bernubuat biasanya diberikan kepada nabi-nabi. Mereka menyampaikan nubuatan. Kisah Rasul 19 mengatakan bahwa bukti atau tanda bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus, yaitu mereka menerima salah satunya karunia roh bernubuat. Apa itu karunia bernubuat? Menurut 1 Korintus 12 ayat 6, karunia bernubuat memampukan orang-orang Kristen untuk menerima pesan Tuhan melalui Roh Kudus dan menyampaikannya pada orang lain. Kata-kata nubuatan ini ditunjukkan untuk diri sendiri, gereja, dan juga orang lain. Saudaraku, tujuan karunia bernubuat dalam 1 Korintus 13-14, yaitu karunia bernubuat diperlukan untuk membangun kehidupan dan persekutuan jemaat, menggenapi rencana Allah, menyampaikan hal-hal rahasia dari Allah, dan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, serta untuk kepentingan kerajaan Allah bagi dunia, yang berisi ajaran, teguran, dan penghiburan bagi umat Tuhan. Bahkan menurut Paulus, karunia bernubuat lebih penting untuk dikejar, sebab sifatnya jelas untuk dipahami dan membangun keutuhan gereja. Dalam Alkitab, karunia nubuat pernah terjadi, yaitu di mana Yesus bernubuat tentang apa yang akan terjadi pada semua murid-muridnya. Di Efesus, ketika Paulus menumpangkan tangan kepada para murid Yohanes, mereka mulai penuh dengan roh dan mulai bernubuat. Di kalangan Kristen perdana sendiri, Roh Kudus memberikan karunia bernubuat. Maka di lingkungan jemaat ada nabi-nabi Kristen. Nabi-nabi di sini adalah menunjuk pada fungsinya. Saudara, menyampaikan sebuah nubuat tidaklah mudah. Karena orang yang mendengarnya bisa saja nggak setuju. Lalu kemudian mereka akan mengancam orang yang bernubuat itu. Contohnya Amos. Setelah ia menyampaikan nubuatan mengenai keadaan di Israel Utara, ia diusir oleh Yerobeam, Raja Israel Utara. Kemudian Yesus yang mengeluhkan penduduk Yerusalem yang membunuh nabi-nabi Tuhan dan melempari mereka dengan batu, lalu menubuatkan kehancuran Yerusalem. Lalu apa bahaya-bahaya yang perlu diwaspadai atau diperhatikan bagi diri atau bagi mereka yang menerima karunia bernubuat ini? Yaitu kecenderungan mempraktekkan dengan cara yang dingin dan tanpa kasih. Bahkan beberapa tidak memanfaatkannya untuk kepentingan gereja. Karena kesulitan menghadapi orang-orang, sehingga mereka memilih untuk berdiam diri. Mereka cenderung memiliki roh kritik, sehingga mengkritik segala sesuatu. Bahkan di kalangan umat Israel dan kalangan umat Kristen, ada juga nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini bernubuat menurut keinginan mereka sendiri, pikiran-pikiran mereka, sehingga apa yang disampaikan mereka tidak terlaksana atau menuruti roh-roh kegelapan. Nabi-nabi ini dicela oleh Tuhan karena mereka hanya menyampaikan nubuatan dari pikiran-pikirannya pribadi. Matius 7 ayat 15-20 dikatakan bahwa nabi-nabi palsu adalah serigala yang menyamar seperti domba di tengah-tengah domba. Jadi perlu hati-hati. Nah, hal yang sama perlu diingatkan oleh penulis kitab Petrus ketika mengatakan bahwa nabi-nabi palsu seperti iblis yang berkeliling, seperti singa yang mencari mangsa untuk disergapnya. Oleh karena itu, maka ia meminta jemaat untuk waspada. Jadi apa yang diperlukan, atau setidaknya ada tips apa untuk mereka yang menerima karunia bernubuat ini, supaya mereka dapat terhindar dari bahaya-bahaya tersebut? Setidaknya yaitu dengan melatihnya menurut prinsip-prinsip Alkitab. Supaya orang tahu bahwa karunia nubuatan ini berasal dari nabi yang benar atau nabi palsu. Maka ada orang yang diberikan karunia untuk membedakan roh. Dan orang yang menerima karunia roh bernubuat
hendaknya memberikan diri untuk diuji oleh Roh Kudus itu sendiri, memastikan memperoleh peneguhan dari orang lain, dan berlatih dengan kasih, meminta Tuhan memberikan kepekaan ekstra kepada dia. Demikianlah kiranya bagi kita yang mendapatkan karunia bernubuat ini, memakainya dengan benar dan dengan kasih. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin.